Acara sarapan pagi berjalan dengan hening. Tidak ada satupun orang yang berani membuka mulut. Ramapati Danupraja sudah mengirim pesan kepada Elang dan juga Felix agar memberitahu istri mereka masing-masing agar tidak membuat kericuhan lagi, mengingat mood istrinya sedang tidak baik. Hana merasa sedikit cemas atas apa yang akan terjadi pada Alana. Tadi malam Ramapati sudah menceritakan hal yang membuat perasaannya sebagai calon nenek terganggu. Hal itulah yang membuat mood wanita itu terganggu. Tidak ada yang mau membuka mulut kali ini. Suara wanita itu terdengar sinis menatap ke arah Felix dan juga Elang bergantian. Serentak Felix dan Elang saling berpandangan. Kita makan saja dulu, jangan ada keributan lagi. Tidak baik ribut di meja makan. Elang mengedikkan bahu mendengar jawaban sang ayah. Alana meletakkan peralatan makan meskipun ia masih bingung dengan kericuhan yang terjadi tadi pagi, tetapi gadis itu hanya memilih diam saja. Bibi, suara Tea membuat semua orang menatap ke arah gadis itu. Felix sedikit was-was, jangan sampai istri ajaibnya membuat suasana khidmat ini penuh huru-hara lagi. Ada apa sayang? Hana menatap lekat-lekat pada gadis yang sempat ia beri perkataan tidak ramah pagi ini. Aku mau mengatakan kepada semua orang, besok lusa aku dan Dr. Felix akan kembali ke Sydney. Ekspresi kesungguhan yang terpancar dari wajah gadis itu membuat Hana seketika merasa tidak enak hati. Apakah kamu merasa sedih atas perkataan Bibi tadi pagi? Bibi mohon maaf jika apa yang Bibi ucapkan menyakiti hatimu sayang. Hana mengucapkan kalimat itu dengan tulus. Wanita itu menyadari jika sikapnya pagi ini terlalu berlebihan. Bukan begitu Bibi, tetapi ayahku baru saja menghubungiku agar secepatnya pulang atau dia akan menjemputku secara paksa. Lagi pula Dr. Felix sudah tidak sabar ingin menghajar Matthew Lehman. Di akhir kalimat Tea tersenyum ke arah suaminya. Elang dan Ramapati tersenyum simpul. Besok lusa kami juga akan berangkat ke Sydney. Kita akan berangkat bersama-sama. Akhirnya Elang mengutarakan rencananya untuk segera kembali ke Sydney dan mengatasi satu persoalan sebelum memutuskan tinggal di Indonesia. Pria itu sedikit melirik ke arah sang ibu yang terlihat masih saja khawatir, padahal sudah jelas-jelas tahu rencananya tidak akan membuat Alana dalam bahaya. Apakah kamu tidak menunggu kepulangan Alex L? Pertanyaan itu terucap dari bibir Felix Orlando. Sejatinya pria itu menyadari jika selama ini kehadiran Alexander Darwin merupakan paket komplit yang ada ketika Elang berada. Alexander Darwin merupakan otak kedua seorang Erlangga Danupraja. Alex sudah kembali. Mungkin saat ini dia singgah dulu di rumahnya karena ia membawa serta Lucia beserta calon ayah mertuanya. Jawaban yang diberikan oleh Elang membuat Felix tersenyum lega. Dia adalah pria yang luar biasa, bisa meluluhkan hati seorang ketua mafia dalam waktu yang singkat, sekaligus membuat Dong Yuwang bisa mengikutinya. Kamu juga luar biasa dokter, karena sudah bisa membuat ayahku yang kejam itu mengakuimu sebagai suamiku dan menantunya. Selalu saja ucapan istrinya membuat hati Felix bahagia, tidak terkecuali Hana yang kembali mendapatkan senyumnya. Meskipun wanita itu tetap merasa khawatir dan juga sedikit rasa kehilangan ketika sebentar lagi harus berpisah dari orang-orang yang begitu ia sayangi. Meskipun dalam waktu yang tidak lama, masa tua membuat wanita itu seringkali sensitif jika memikirkan kesendirian. Harta yang besar nyatanya tidak mampu membeli sebuah ketentraman jiwa, tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan yang tercipta ketika semua orang yang ia sayangi berkumpul seperti ini.
Felix, sebelum aku berangkat ke kantor, tolong cek dulu kondisi kehamilan istriku, karena aku ingin melihat jagoanku di dalam sana. Elang mengelap bibirnya dengan selembar tisu. Setelah menyelesaikan sarapan paginya, diikuti oleh semua orang yang berada di meja makan. Yakin mengizinkan aku memeriksa Alana? Felix mengedipkan matanya, mengajak, bukankah kamu itu seorang dokter? Kenapa harus menanyakan hal seperti itu kepada suami dari pasienmu? Elang membalas tidak kalah sinisnya, meskipun sebenarnya pria itu tahu jika Felix sedang mengejeknya atas perkataannya yang pernah tidak mengizinkan Alana diperiksa oleh dokter itu. Tetapi tentu saja perasaan cemburu itu tidak ada lagi di hatinya setelah ia tahu jika Alana memang hanya mencintainya dan Felix sudah menemukan cinta yang lebih besar dari perasaan cintanya kepada Alana. Baiklah, jika Anda sudah memberikan izin, dengan senang hati dan penuh tanggung jawab, saya akan melakukan tugas saya sebagai dokter yang memeriksa kondisi istri Anda, Tuan Erlangga. Felix masih menjawab dengan senyum sinis, sementara Elang yang saat ini merasa kalah memilih menarik lengan istrinya menuju ruang pemeriksaan. Kalau Nona Alana diperiksa, aku juga ingin diperiksa, dokter. Teah mengedipkan matanya berkali-kali. Ramapati dan Hana saling tatap kemudian tersenyum sebelum akhirnya berdiri dan meninggalkan rumah makan. Akan tercipta situasi yang penuh absurd saat dua orang itu bertemu dan berbicara. Felix dan Nona muda Meklon merupakan pasangan yang luar biasa. Pada akhirnya Erlangga dan Nupraja yang terbiasa mendapatkan pelayanan yang pertama dan eksklusif ini harus mengalah dari seorang gadis berusia kurang dari 18 tahun yang merengek ingin diperiksa terlebih dahulu. Alana yang melihat suaminya sedikit kesal memberikan hiburan dengan di hadapan Felix dan istrinya. Apakah bayi kita sehat, dokter? Dan apa jenis kelaminnya? Aku ingin segera tahu. Teah menatap layar monitor di sampingnya yang memperlihatkan hasil USG bayi dalam perutnya. Dia baik-baik saja, sayang, dan tentunya sehat seperti dan dadinya. Jangan makan junk food, harus banyak makan sayur. Aku paling tidak suka makan sayur. Teah mengerucutkan bibir. Jenis makanan yang menjadi momok untuknya adalah sayuran. Entahlah, meskipun sejak kecil ayahnya sudah sering memaksanya untuk mengkonsumsi sayuran, tetapi ia yang terlalu cerdas selalu saja menghindar dari makanan jenis itu. Sedikit harus dipaksa. Bukankah kamu menginginkan anak kita nanti tampan dan juga sehat secara serta cerdas? Jika ingin menjadi menantu seorang Erlangga dan Nupraja, dia harus memiliki kualitas diri. Jika tidak ingin nasibnya seperti diriku yang ditolak mentah-mentah oleh calon ayah mertua. Felix sengaja mengeraskan kalimatnya agar suaranya didengar oleh sahabatnya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap istrinya, dokter itu segera membantu Teah untuk bangun. Nyonya Erlangga dan Nupraja, sekarang giliran Anda. Silahkan berbaring di atas ranjang pemeriksaan. Seolah sedang bertindak sebagai dokter di rumah sakit, Felix memanggil Alana. Alana segera berdiri diikuti Elang di hadapannya. Gadis itu berbaring di atas ranjang luas yang memang disiapkan di rumah ini secara mendadak. Felix mengulurkan sebuah gel agar Elang mengoleskan di perut istrinya yang mulai membuncit. Setelah selesai barulah Felix menempelkan alat ultrasonografinya di atas permukaan perut Alana, menggeser alat itu sehingga menampilkan sebuah tayangan pada layar. 3 bulatan kecil itu adalah bayi kalian. Mereka semua sehat, berat dan panjang tubuhnya sesuai dengan umur mereka. Apakah kalian ingin mendengarkan suara detak jantungnya? Iya, aku ingin mendengarnya, Elang menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Felix tersenyum. Kali ini senyum dokter itu menandakan ketulusan. Ia sangat mengerti jika Elang antusias ingin mendengarkan detak jantung bayi-bayinya. Balik meletakkan sebuah stetoskop
di atas perut Alana, kemudian menyuruh Elang mendengarkan. Kehangatan menyelimuti hati Erlangga Danupraja ketika mendengar detak jantung bayinya untuk pertama kali setelah kehamilan Alana. Inilah hal yang paling mengharukan bagi hatinya, hingga tidak terasa buliran air mata jatuh ke wajahnya. Keajaiban Tuhan begitu nyata. Apakah kamu terharu? Felix tersenyum ketika membersihkan gel yang masih menempel di perut pasiennya. Elang membantu Alana untuk bangun, mengecup lembut puncak kepala Alana untuk mengekspresikan rasa bahagia yang membuncah. Elang kemudian tersenyum ke arah Felix, menepuk bahu pria yang menjadi sahabatnya sejak beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Dr. Felix, kebahagiaan ini tercipta berkat bantuanmu, karena tanpa otak cerdas dan kreatif yang kamu miliki tidak mungkin aku berada dalam titik kebahagiaan ini. Rasanya ucapan terima kasih seumur hidup pun tidak mampu membalas semua kebaikanmu atas takdirku, tidak mampu menahan keharuan dalam dirinya. Elang kemudian merangkul tubuh Felix hingga dua pria yang sejatinya pernah terlibat perang dingin karena memperebutkan hati Alana itu saling berpelukan erat. Alana merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua sudah bahagia. Ia bahagia, begitu juga dengan Felix yang telah menemukan kebahagiaan. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang dokter. Jangan memujiku setinggi itu, nanti aku bisa sombong. Lagi pula, kalian sudah membayarku dengan bayaran yang sangat fantastis hingga tidak akan habis kugunakan untuk menghidupi istriku sepanjang hidup. Felix menepuk punggung Erlangga yang masih terasa bergetar dalam pelukannya. Perlahan dua pria itu sama-sama mengurai pelukan mereka, kemudian mengepalkan kedua tangan, menyatukannya dengan sebuah tanda tos di udara. Terkadang sikapku memang menyebalkan, tetapi itu hanya di luar saja. Sejatinya aku adalah orang yang paling bersedih ketika kamu mendapatkan sebuah kesulitan. Jadi jangan pernah memendam kesulitanmu sendiri, karena ada aku yang siap membantumu kapanpun kamu membutuhkan. Kalimat yang keluar dari bibir Elang dan diucapkan dengan ekspresi sungguh-sungguh itu membuat Felix terharu. Ia tidak pernah benar-benar merasa bahagia berada di tengah keluarga yang sejak kecil merawatnya, tetapi bertemu dengan keluarga Elang, Felix Orlando yang tersisih dari keluarga angkatnya menemukan setitik harapan untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi seseorang. Jangan khawatir El, aku akan terus membuatmu repot selama hidup. Dalam waktu dekat ini saja, aku pasti membutuhkan bantuanmu untuk bisa lepas dari kediktatoran ayah mertuaku, juga mantan calon suami istriku. Untuk masalah meluluhkan hati ayah dan menghadapi Matthew Lyman, kamu jangan meminta bantuan orang lain, Dok. Aku ingin melihatmu tampil sebagai kesatria yang bisa menyelesaikan masalah pribadinya sendiri. Jika memang harus baku hantam, kenapa tidak? Kenapa harus bicara baik-baik jika baku hantam bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat? Ucapan Nona mudah McLeod yang diiringi seringnya tipis di bibirnya membuat Elang dan Felix berpandangan. Begitu juga dengan Alana yang langsung menggelengkan kepalanya sambil mengusap perutnya, berharap agar ketiga bayinya tidak terkontaminasi ucapan yang keluar dari gadis muda itu. Semoga saja ucapannya yang ingin menjadikan anakku nanti sebagai menantumu tidak terbukti, atau kamu benar-benar akan menghadapi seorang calon menantu yang akan membuat seumur hidupmu menderita darah tinggi. Felix berbisik di telinga Erlangga sebelum akhirnya menghampiri sang istri. Jika dibiarkan Thea berbicara sembarangan lagi, Felix khawatir akan memicu kekesalan Elang kembali. Aku merasa khawatir jika ucapan istrinya Felix di masa depan akan menjadi kenyataan, El. Bagaimana jika anak kita nanti menjalin hubungan cinta dengan anak Felix Orlando? Meskipun menganggap ucapan yang keluar dari bibir Thea merupakan sebuah candaan, tetapi hati sensitif Alana juga meresponnya. Gadis kecil itu hanya sekedar bicara sayang. Sebenarnya aku tahu jika istrinya Felix itu sangat cerdas. Pada dirinya, aku melihat jika
jika ia adalah masa muda dari ibuku. Meskipun secara lahir aku tidak akan sudi menerima anak Felix menjadi menantuku, tetapi di dalam hatiku aku yakin Felix dan Thea mampu mendidik anak mereka dengan baik. Apakah jika hal itu benar-benar terjadi, jika kamu tidak akan menjadi ayah mertua jahat yang suka menindas menantunya? Ekspresi polos Alana membuat Elang semakin gemas. Pria itu kemudian mengajak Alana kembali duduk di atas ranjang pemeriksaan yang tadi ia gunakan. Aku akan menjadi ayah yang bijaksana untuk anak-anak kita nanti, mendidiknya dengan keras dan juga kelembutan dalam waktu yang bersamaan. Apalagi untuk kedua putra kita nantinya, setidaknya tindakan keras dan juga mengajari mereka bertanggung jawab itu adalah hal yang utama. Mengenai jodoh tidak perlu dirisaukan, itu masih lama sayang, kita saja masih belum cukup waktu untuk bersenang-senang. Elang menatap kembali ke arah istrinya dengan tatapan yang mengisyaratkan keinginan. Menyadari akan datangnya bahaya di sebelahnya membuat Alana tiba-tiba memilih untuk turun dari ranjang, tetapi tindakannya masih kalah dengan tindakan suaminya yang buru-buru mendorong lembut tubuhnya hingga ia kembali berbaring. Dan kamu sudah rapi dan siap untuk bekerja. Jangan sampai nanti harus mandi lagi dan itu bisa membuatmu terlambat. Ini sudah siang. Aku juga tidak ingin mandi lagi karena terlalu malas. Alana berusaha memberontak saat telapak tangan suaminya sudah di sisi kepalanya. Sebentar saja, pemanasan saja sayang, tidak akan lama, 10 menit saja. Biarkan pagi ini aku mendapatkan 100% kebahagiaan, jangan menguranginya 1% pun. Apa maksud ucapanmu itu? Aku memangnya apa yang bisa dilakukan Alana untuk membebaskan diri dari seekor singa yang sudah kelaparan? Meskipun perutnya sudah diisi dengan sepiring sarapan pagi, Elang kembali menepati janjinya. 10 menit pria itu tubuhnya yang sudah dengan masih menggunakan setelan kerja lengkap. Ketika keinginan itu sudah mencapai ubun-ubun dan tangan pria itu mulai berkelana, sebuah sandal rumahan mendarat di kepalanya, menenggelamkan keinginan yang membara dalam dirinya. Pria itu menoleh ke samping pada pintu yang terbuka yang memperlihatkan seorang wanita tengah berkacak pinggang dengan sebuah kayu pemukul di tangan kanannya. Jelmaan malaikat penjaga pintu neraka. Apakah mungkin kiamat memang akan segera tiba?